Artinya semua yang namanya usaha itu adalah pengusaha, jadi bukan berarti seperti usahanya yang besar kayak seperti dibayangkan sosialita ya Pak ya. Padahal enggak, semua yang namanya punya usaha itu boleh bergabung di IWAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Podcast Mimipala. Hari ini kita akan diskusi soal perempuan-perempuan yang sukses. Semoga menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang lain, terutama dari sisi bisnis dan usaha UMKM lainnya. Di studio telah hadir bersama kita Bu Nopi Rosmita. Selamat siang. Selamat siang Bapak Kadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita lihat backgroundnya ini, ada Bu Nopi ini ada SI, ada Magister Kesehatan. Campur-campur Pak. Saya dari bidang dulu Pak. Bidang saya satunya ekonomi, magister kesehatan yaitu di bidang administrasi rumah sakit. Kalau dulu juga pernah menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan. Tahun 2020 sampai 2021 bulan Juli Pak. 1 tahun 6 bulan jadi PLT Kepala Dinas. Cukup bagus ya keberadaan dan eksistensi Bu Nopi ya. Jadi kita juga kita tinggalkan nih tentang profesinya Bu di birokrasi ya. Tapi kita ingin coba gali ya tentang kiprah ini di dunia bisnis. Ini menarik karena sering kita lihat ini sosialita kan atau apa benarnya. Asal pakai baju kalau ada iPhone Biru ya. baju insan bukan kayak Biru no. Kita yang ini apa ini kira-kira ini? Itu apa? IWAPI Pak. Kalau misalnya orang tidak IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi di Aceh Selatan kebetulan saya sebagai ketua IWAPI yang terpilih di tahun 2022. Jadi sudah 1 tahun saya menjabat sebagai ketua IWAPI. Dan hal ini kita sudah menggabungkan beberapa dari UMKM, dari baik itu dari pengusaha yang kecil Pak sampai yang sedang lah. Kalau di Aceh Selatan kayaknya belum ada yang besar Pak ya. Karena dari IWAPI sendiri di Indonesia baru 2% yang terdiri dari wanita pengusaha yang besar, seperti ekspor impor gitu. Tapi kalau di Aceh Selatan ya kita mencoba merangkul beberapa UMKM. Ya. Ini memang ada garis bisnis dari keluarga atau gimana? Sebenarnya itu berawal dari hobi. Dari kecil juga udah jualan Pak. Nah, dari kecil juga jualan itu dari waktu SD itu bawa es ya pakai bawa kacang ya kacang asin. Jadi mungkin jiwanya dari kecil sampai sekarang itu masih. Jadi
pada saat sekolah perawat pun saya juga dulu jualan itu yang namanya merajut tuh. Itu pakai buat sepatu bayi, buat baju-baju, dan itu dijual sesama teman-teman yang ada di asrama. Jadi sampai sekarang ya tetap jualan dari kecil kan jual. Jadi memang sudah bakat dan Bakat. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan hobi, dengan bahagia, itu sepertinya nggak menjadi beban. Terus kalau saat sekarang yang digeluti itu jenis usaha seperti apa? Kebetulan saya juga bergerak di bidang kuliner, terus juga di fashion. Fashion mengangkat itu motif-motif yang ada, motif Aceh Selatan seperti bungus tunjung, buah pala. Jadi hal ini adalah desain seperti baju-baju, jilbab, dan beberapa aksesoris lainnya seperti tas juga. Jadi saya mengangkat itu adalah untuk lokal, mengangkat tradisi dan budaya, dan juga apalagi ada pala itu ya satu produk unggulan dari Aceh Selatan. Ya, kalau ada saya lihat itu baru launching tuh kayaknya. Itu usaha kuliner ya, bersama teman-teman IWAPI. Jadi kebetulan kami ini belajar bagaimana cara berbisnis secara investasi dengan teman-teman IWAPI. Ada beberapa orang berusaha mencoba berbisnis bersama, yaitu Rumah Rajo Resto. Yang dulu rumah itu adalah rumah peninggalan Tengku Raja Pakeh, dan ini menjadi sebenarnya adalah melestarikan budaya juga, ya, mengingat sejarah kerajaan di Tapak Tuan. Tapi jangan lupa barangkali makanan-makanan khas kerajaan Tapak. Sekarang juga kita sudah mengangkat makanan yang dari kerajaan Subang Gading. Itu kerajaan raja-raja zaman dulu suka yang namanya makanan dari olahan labu, Pak. Dan juga di situ di Rumah Rajo tentunya kita menjual makanan-makanan dari khas Aceh Selatan. Ya, kita kembali ke fashion tadi, karena fashion itu menjadi tantangan tersendiri. Artinya itu pasti update gitu ya. Modelnya itu mesti mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya begitu. Itu tantangan yang Ibu hadapi seperti apa? Biasanya kan bahan bakunya kan tidak datangkan dari luar ya. Ini yang menjadi kendala kita di Aceh Selatan, karena memang kita perajin yang ada di Aceh Selatan itu masih kurang, Pak. Seperti yang pengusaha bordir gitu, itu masih ada beberapa. Itu sangat kesulitan kita mendapatkannya. Bisa bergabung, Pak. Orang yang jual goreng pisang aja bisa. Artinya semua yang namanya usaha itu adalah pengusaha. Jadi bukan berarti seperti usahanya yang besar kayak seperti dibayangkan sosialita ya, Pak ya. Padahal enggak. Semua yang namanya punya usaha itu boleh bergabung di IWAPI. Jadi kita di sini membuka diri agar bisa berkembang untuk peningkatan sumber daya manusianya, terus mencari relasi lebih luas lagi, dan juga bagaimana mempromosikan suatu produk. Jadi kalau bergabung di IWAPI itu, Pak, jadi lebih luas wawasannya nanti terhadap bagaimana pengembangan bisnis. Kalau pasarnya di mana kalau ini visionnya tadi? Kalau pasar, insya Allah, Pak, udah ada yang di luar Aceh juga. Karena kebetulan kalau untuk oleh-oleh ya, Pak ya, kalau untuk oleh-oleh dari Aceh Selatan, mereka sering datang ke galeri untuk mendapatkan souvenir gitu. Jadi alhamdulillah sudah sampailah ke luar dari Aceh. Sudah ada mereknya, Bu ya? Mereknya ya Putri Pala. Pakai pala juga, pakai nasat. Bagian dari melestarikan tanaman andalan kita tuh. Walaupun saat sekarang ini sedang diserang amat penyakit gitu. Ya IWAPI sendiri kalau dalam event-event baik tingkat lokal ya ataupun nasional, pernah nggak IWAPI kabupaten kita ini? Kita
beberapa event yang dilaksanakan pemerintah, Betul. baik itu di kabupaten atau provinsi, itu sudah kita selalu berpartisipasi. Seperti kemarin ada Bazar UMKM dan juga Pesona Aceh Barat Selatan, itu juga kita ikuti, dan juga ada lomba fashion yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi, itu sudah kita ikuti dan tetap berpartisipasi. Nah, saya ingin melangkah sedikit ini. Ya. Saya ingin melihat bagaimana eksistensi usaha-usaha IWAPI nantinya dengan semua anggotanya itu yang berperspektif lingkungan. Apa kira-kira konsep yang ada dan ketua IWAPI sendiri? Kita harus mendukung program pemerintah tentunya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saya sudah menyampaikan setiap pertemuan di acara IWAPI, kita tetap menjaga lingkungan, seperti kalau mengelola suatu kuliner ataupun kafe, kemasannya yang ramah lingkungan, ramah lingkungan, bungkusannya apa? Bungkusan. Jadi artinya lingkungan juga harus bersih, dan juga sampah-sampah itu tetap harus dikumpulkan. Yang paling penting saya rasa kalau untuk menjaga lingkungan itu tadi, mengurangi limbah yang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan seperti plastik, ya, terus juga styrofoam, dan juga minuman yang isi ulang. Jadi artinya kalau memang bisa memakai gelas ataupun memakai cangkir itu mungkin lebih baik. Ya, saya kira memang itu harus dipertahankan oleh di setiap usaha-usaha anggota ini. Iya, harus selalu dijaga di pusat IWAPI ini. Ya, betul. Kita usahakan kalau misalnya buat acara itu harus pakai tumbler. Betul. Jadi bisa dibawa minumannya itu. Hanya diisi ulang kembali, Pak. Kalau saya ngajak teman-teman di sini udah pakai tumbler, nggak pakai lagi aqua botol, ya. Jadi kita udah pakai tumbler. Itu bagian dari komitmen kita untuk pengurangan sampah, terutama sampah plastik. Terus kiat-kiat Ibu untuk mengajak, ini saya melihat realitas sosial kita ini banyak sekali ini pengusaha-pengusaha yang belum berdaya, begitu ya. Bukan hanya berdaya dari segi dukungan finansial, permodalannya begitu ya, tapi juga mereka tidak memahami bagaimana dasar-dasar dalam berusaha atau berbisnis. Itu apa kiat Ibu untuk mengajak semua, ya, yang memungkinkan, ya. Kita mulai dari yang dekat-dekat dulu. Apa kiat-kiat Ibu sehingga nanti kita berharap bahwa mereka itu juga berdaya. Karena ada intervensinya IWAPI. Sebenarnya sih bukan hanya di IWAPI-nya ya Pak. Saya sebagai seorang PNS birokrasi, kebetulan sekarang masih menjabat sebagai sekretaris pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Ini kayaknya cocok, pertanyaannya juga nyangkut ya Pak. Kita mengajak kepada ibu-ibu, wanita-wanita yang mempunyai usaha untuk usahanya itu bagaimana mempromosikan itu lebih maju ya Pak ya. Seperti misalnya mempunyai Instagram, mempunyai Facebook. Jadi bukan hanya saja update status yang tidak apa ya, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jadi artinya lebih baik mempromosikan, mengiklankan jualan ataupun usaha kita. Terus juga yang sangat kita harapkan di IWAPI, tentunya ibu-ibu bergabung di IWAPI agar kita dapat memberikan bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Yang kedua, bagaimana pengelolaan keuangan. Nah, jadi jangan bercampur keuangan dari rumah tangga dengan keuangan bisnis. Jadi kan kadang-kadang Pak, ibu-ibu ini kalau udah usaha, ini kok rugi ya. Padahal modalnya tadi sudah terpakai untuk yang namanya belanja rumah tangga. Jadi ini saya harapkan mungkin
ibu-ibu yang ada di sekitaran Aceh Selatan, khususnya Tapak Tuan, itu kalau memang sebaiknya gabung di UAP deh Pak. Kalian nih. Jadi jangan dikira usaha yang besar saja boleh gabung. Tapi yang penting bagaimana usaha kita dapat berkembang, dan juga jangan lupa izinnya dulu. Jadi bagaimana rekomendasi dari Dinas Kesehatan tentunya. Itu untuk kuliner. Iya, dengan pengelolaan makanannya. Terus juga nanti izin di Dinas Perizinan tentunya bagaimana suatu usaha itu bisa masuk ke area-area yang mungkin di luar dari Tapak Tuan Aceh Selatan. Dan ini mungkin juga kalau yang minuman, makanan yang itu berbadan BPOM ya, halal gitu, jadi sertifikat halal. Kadang-kadang kenapa halal? Semuanya kalau kita lihat di Aceh ini nggak ada yang haram. Ya padahal gitu. Tapi mungkin cara pengolahannya yang salah. Seperti misalnya telur ya, harusnya dicuci dulu kan najis ya Pak. Padahal telur itu nggak haram. Tapi pada saat prosesnya itu salah, itu jadi menjadi haram deh Pak. Benar ya Bu Novi kan. Jadi memang di luar negeri pun kabarnya ya, mereka cenderung menyukai makanan-makanan yang telah ada sertifikasi. Iya betul, harus dia pilih bersertifikat, dan sebenarnya itu akreditasinya Pak. Kalau ini bidang lain kan. Iya boleh. Tapi yang paling penting Bu ya, ini saya lebih suka menggunakan kata-kata perempuan saja. Ada wanita. Yang penting ini bagi kami, dalam pandangan kami maksud saya, bahwa bagaimana mendorong dan memotivasi pengusaha-pengusaha yang belum terorganisir ini. Terkadang mereka ya, yang pertama sekali kelemahan mereka adalah tentang akses modal, ya, sehingga mereka jarang sekali untuk berkembang. Yang kedua yang Ibu sampaikan tadi saya, bahwa legal formal sebuah usaha IKM itu ya, usaha kecil menengah itu, mereka juga tidak memiliki, malah ngurus dan sebagainya. Nah ini yang harus diintervensi menurut kami ya. IWAPI ada perannya sih. Kalau untuk modal sekarang mungkin pemerintah juga melalui BUMN. Betul. Itu banyak yang sudah meluncurkan kur ya. Ya secara untuk UMKM yang memang sedang dan kecil itu. Terus kalau untuk usaha dari ibu-ibu yang mungkin malas untuk mengurus, kalau kita di IWAPI itu sebenarnya hanya mengurus NIB aja Pak, nomor induk berusaha, nanti baru nanti didaftarkan ke perizinan. Jadi nanti difasilitasi oleh IWAPI sendiri di bidang sekretariat. Jadi kalau misalnya bergabung, kita bisa lebih memudahkan untuk ibu-ibu, membantu ibu-ibu agar bisa berusaha itu dengan modal, dengan usaha, terus juga dengan izinnya yang sudah legal lah gitu kan. Ya, saya kira ada problem lain yang muncul. Misalnya kami di kaum laki-laki itu kan hobinya berkebun ini. Ketika misalnya hasil kebunnya sudah over capacity ya, sampai ton-ton seperti itu, kita nggak tahu uang di mana. Ya itu kalau bapak-bapak lain Pak ya. Ini mungkin kalau bapak-bapak lebih ke kadin. Kalau di WAPI itu ada beberapa yang kami butuhkan untuk kuliner. Seperti dari bidang peternakan nih Pak. Seperti bebek air khususnya itu membutuhkan 400 sampai 450 ekor per bulan. Lele juga, terus juga ikan kakap, ikan nila, dan juga ayam kampung, dan bahkan bebeknya kita datangkan dari Sigli, dari Banda Aceh ya, dan juga mungkin telur yang kita mau buat telur asin, bukan telur bebek juga,
Jadi ini mungkin bisa melalui bapak-bapak ini kan, bapak-bapak juga kan untuk mensupport. Jadi kalau bapaknya berusaha itu mungkin bisa ibunya yang masukkan di WAPI Pak. Jadi kan melalui ibunya gitu. Artinya apa yang sebenarnya kalau kita berusaha, kita melihat dulu sasarannya. Siapa yang apa yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya usaha tidak ada yang menampung ya sama saja Pak. Seperti kita bilang ya harus dilihat dulu sasaran, dilihat dulu kebutuhan, analisis dulu lah kebutuhan daripada usaha-usaha yang ada di Aceh Selatan gitu Pak. Baik, terakhir mungkin harapan Ibu terhadap apa sih yang harus mungkin kontribusi IWAPI sendiri terhadap pembangunan daerah, itu yang pertama ya. Kemudian harapan Ibu terhadap pemerintah sendiri seperti apa? Tentunya kami dari IWAPI sangat mendukung yang namanya program-program pemerintah dalam hal pengembangan UMKM, dan juga tentu saja kami berharap pemerintah juga mendukung IWAPI, program-program IWAPI. Ada 3 program yang mungkin sangat targetnya yang untuk harus terlaksana ya Pak. Yang pertama itu adalah pengembangan sumber daya, tentunya pelatihan terhadap UMKM, bagaimana pengembangan diri, baik itu di mempromosikan dan juga mengenai packaging dan juga mutu kualitas daripada produknya. Terus juga bagaimana belajar untuk mempromosikan yang benar, mempunyai bagaimana menggunakan media sosial yang benar gitu. Terus juga bagaimana menambah relasi agar usaha produk-produk itu bisa dijual di pasaran, baik itu di Aceh Selatan, Aceh, bahkan harus keluar dari nasional bahkan internasional Pak. Karena kita ada beberapa seperti produk kita yang anggota IWAPI, Ciborasa itu keripik Ciborasa, pisang manisnya itu udah sampai Singapura Pak. Udah sampai Singapura, itu yang karena kemasan tadi. Jadi harapannya pemerintah dapat mendukung melalui mungkin Disperindak-Pop, Dinas Pariwisata, dan mungkin yang lain juga dalam hal ini sama-sama dalam memajukan daerah untuk pengembangan daripada UMKM sendiri. Ini dulu Pak. Terima kasih. Ini sebenarnya karena situasi puasa ya Pak, suaranya agak lain. Baik Novit dan bisa sekalian, ini luar biasa kita dapat berdiskusi pada hari ini dengan sosok yang inspiratif ya, Ketua IWAPI Kabupaten Aceh Selatan ya. Sekali lagi kami minta terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak sudah mengundang kami dari IWAPI. Semoga program ini sukses Pak. Amin. Terima kasih, dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.